Halo teman-teman, Assalamualaikum. Eh, Kali ini ada sedikit waktu luang sambil saya mengerjakan administrasi yang ini sambil menunggu loading ya. Jadi ada sedikit waktu yang bisa saya gunakan untuk sharing, berbagi ke teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, di channel saya ini uh, ya random sih awalnya, tapi cenderung saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kadangkala suatu hal yang saya alami yang barangkali aja bisa untuk apa ya, untuk bukan dicontoh, untuk teman-teman ambil hikmahnya ketika teman-teman mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang membingungkan ya. Barangkali aja monolog saya ini bisa menjadi salah satu jawaban atau mungkin pesan-pesan yang menuju teman-teman itu minimal menjadi ringan gitu sih. Tadi malam, oh ya, ini Ramadan hari ketiga teman-teman ya. Jadi semalam itu entah kenapa saya mengalami rasa sedih yang sangat berlebihan, sedih banget. Tapi saya merasa kesedihan itu adalah kesedihan yang membuat saya lega, membuat saya tenang, membuat saya bahagia. Maksudnya gimana? Kalau biasanya saya itu mengalami rasa sedih, sorry ya teman-teman ya, saya sambil rekap ya. Kalau biasanya saya itu NUPTK, kalau biasanya saya itu mengalami rasa sedih cenderung meratapi nasib, terus terang aja, semisal kayak pasangan saya membuat saya kecewa karena apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang ada pada diri pasangan saya. Misal beliau berulah, misal beliau membuat saya sakit hati, padahal itu adalah hal-hal yang sepele menurut pada umumnya orang-orang. Biasanya seperti itu, cenderung saya meratapi nasib, cenderung kenapa sih kok pasangan hidup saya begini, kenapa sih saya kok punya nasib seperti ini, kenapa sih jalan hidup saya itu seperti ini. Biasanya begitu. Tapi alhamdulillah, ya heran juga, tadi malam itu saya menangisnya bukan karena hal remeh-temeh kayak gitu, cenderung begini, cenderung gitu loh, cenderung oh ini toh, ya Allah, betapa saya itu banyak dosanya, betapa saya itu sering berprasangka tidak baik kepada Engkau ya Allah. Suudzon, cenderung saya suka membandingkan skrip hidup saya ini dengan orang lain. Akhir-akhir ini saya sering merasakan hal itu. Dan sejauh saya menapaki perjalanan pernikahan, hal itulah yang saya pergolakkan dalam hati, yang saya pertanyakan ke Allah. Kenapa orang lain hidupnya mulus-mulus saja, enak-enak saja, fine-fine aja, sementara aku ya Allah, kenapa kok seperti ini versi saya loh ya. Padahal belum tentu versinya orang lain memandang hidup saya itu enak banget. Nah ya gitu pokoknya ya, kata orang Jawa sawang sinawang. Nah itulah titik poinnya, bahwa kita memaknai suatu kejadian, suatu skenario hidup, kalau kita menilainya, memandangnya dengan persepsi kita yang bagaimana, itulah yang kita rasakan. Itulah yang membuat kita semakin kecewa sama Allah,
sama diri kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita yang notabene sebenarnya tidak ada urusan dengan hidup kita, seolah-olah kita ikut-ikutkan gitu loh. Nah, point of view-nya, intinya teman-teman, semalam itu saya merasakan, ya Allah, ternyata apa yang saya prasangkakan itu adalah salah besar. Lagi-lagi saya itu menemukan hal ini dari pikiran saya sendiri sih. Setelah saya menemukan dari pikiran saya sendiri, berpikir gitu ya, tiba-tiba terlintas, teman-teman sering kan kayak gitu, tiba-tiba terlintas pikiran apa, 87347646663022. Nah, setelah ada pikiran yang terlintas, itu saya mencari dasarnya, dan saya menemukan gini, kenapa saya dari rasa-rasa yang tidak enak itu tadi kok tiba-tiba saya bisa lega, seolah-olah saya dikasih jawaban sama Allah. Saya kan suka bertanya, ya Allah, kenapa sih hidupku kok kayak gini, kenapa sih engkau itu gak adil sama diriku. Nah seolah-olah Allah itu menjawab, entah nanti dari lewat FYP konten, entah dari nanti di majelis taklim, entah dari perbincangan dengan teman, entah dari guru-guru. Itu tadi malam saya tiba-tiba nangis yang tanpa sebab, yang nangisnya itu puas banget gitu loh. Artinya gini, saya menemukan jawaban berdasarkan sebuah kitab, bahwa jodoh kita, pasangan hidup kita itu adalah seseorang yang menjadikan kita bersyukur. Itu yang mana? Yang dalam kehidupan rumah tangganya itu baik-baik saja, harmonis, idealis, ya, sempurna, perfect. Kan ada tuh seperti itu. Nah, disitulah Allah mengajarkan untuk banyak-banyak bersyukur. Tuh, sambil saya baca WhatsApp dari Bu Siti Khotimah. Kemudian, lantas apa yang harus saya ambil hikmahnya dari perjalanan hidup saya? Quote and quote, maksudnya dalam hal ini adalah perjalanan berumah tangga. Karena pasangan hidup saya yang sebentar saya skip dulu. Pasangan hidup saya yang gemesin, kata Mbak Amanda, gemesin, dengan perilakunya yang seperti itu adalah maksudnya Allah supaya saya itu banyak belajar dengan kehadiran beliau. Dengan rasa-rasa tidak enak itu saya bagaimana? Apakah saya tetap bersyukur kepada Allah? Apakah saya tetap husnudzon sama Allah? Apakah saya putus asa? Apakah saya nanti lari dari masalah? Nah, banyak sekali pelajaran yang harus saya ibaratnya kalau ujian harus saya kerjakan, dimana semua di dalamnya adalah cinta. Cinta yang mana? Ya, otomatis kita kan jatuh cinta pertama kali itu kan sama Allah ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih teman-teman? Iya nggak sih? Yang muslim ya, yang muslimah. Bisa jadi, kenapa saya bilang jatuh cinta pertama kali sama Allah? Coba, siapa sih diri kita? Diri kita siapa? Kita kan percikan ruhnya. Coba teman-teman cari dalam Quran surat apa, ayat berapa itu? Silakan tulis di kolom komentar. Iya toh. Jadi ketika kita terlena, mungkin seperti saya lah contohnya ya, karena lebih gampangnya tadi begitu, karena saya cenderung jauh dari Allah. Kenapa? Bisa jadi keasikan dengan dunia saya, konten, bisnis, mengajar, yang notabene itu menurut banyak orang itu adalah mulia, tapi saya cenderung jauh dari Allah. Bisa jadi gimana sih saya itu supaya mendekat kembali ke beliau. Artinya kembali bukan yang meninggal itu, enggak, eling lan waspodo kata orang Jawa gitu loh.
Makanya saya dihadirkan pasangan hidup yang demikian supaya saya mengambil pelajaran.